WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam dia segala bangsa akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini Kamis 23 Desember 2021 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini kita diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Mari kita baca bersama-sama. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini memang bisa dikatakan peristiwa yang sangat fenomenal. Mengapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis lahir dari Elisabet yang sudah berusia lanjut, sudah berusia cukup tua, dan secara normal harusnya memang sudah tidak bisa lagi melahirkan seorang anak. Tetapi kuasa Tuhan tampaknya bisa terjadi pada peristiwa-peristiwa yang kita pandang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Bisa terjadi pada situasi-situasi yang rasa-rasanya secara manusiawi ini sulit untuk terjadi. Dan oleh karena itulah kelahiran Yohanes Pembaptis ini menjadi sesuatu yang istimewa. Dan Yohanes Pembaptis sendiri diramalkan akan menjadi seorang yang besar, karena lahir dari sebuah peristiwa atau lahir dari mukjizat Tuhan akan adanya kelahiran dari seorang perempuan yang sudah berusia lanjut. Setiap anak ketika dia lahir pasti mendapatkan atau menerima komentar atau ungkapan dari orang-orang dari sekitarnya, entah dari keluarganya atau juga orang-orang di sekitarnya yang menjenguk dia atau memberikan perhatian pada seorang bayi ini. Ada doa-doa di sana. Bahkan jauh sebelum bayi ini lahir, setiap bayi itu menjadi istimewa di mata keluarga, kerabatnya, orang tuanya, dan orang-orang tetangga-tetangganya. Dipersiapkan dengan baik, dijaga kesehatannya. Kalau itu terjadi di zaman sekarang ya, setiap sebulan sekali, 2 kali dibawa ke dokter, diperiksakan kondisinya. Ibunya juga diupayakan untuk mengkonsumsi vitamin yang menyehatkan kandungan dan bayinya. Kemudian juga ada larangan-larangan ya yang bisa berpengaruh pada pertumbuhan janin yang ada di kandungannya. Ini yang terjadi, itu artinya bahwa seorang bayi yang akan lahir itu pasti diharapkan menjadi sesuatu atau anugerah yang sangat istimewa dari Tuhan. Ya. Apakah ada yang tidak? Tentu saja. Banyak peristiwa di dunia saat ini atau di sekitar saat ini yang sungguh memprihatinkan ketika seorang bayi dikatakan kelahirannya tidak dikehendaki.
Padahal kehidupan itu berasal dari Allah sendiri dan seharusnya itu menjadi anugerah bagi setiap manusia atau orang-orang yang akan menerima kehadiran manusia baru. Bahwa fakta menunjukkan banyak manusia yang tidak menghargai kehadiran seorang bayi. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Maka pendidikan dalam keluarga menjadi penting untuk peristiwa ini. Kembali kepada Yohanes ini tadi, ya, dia diharapkan menjadi seorang yang besar dalam perjalanan hidupnya, dan memang benar dia dipilih untuk menyiapkan jalan Tuhan. Nah, mari kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Kita sadari dulu ketika kita kecil dilahirkan, itu ada harapan besar yang diberikan di pundak kita masing-masing agar kita menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang punya makna, menjadi orang-orang yang bisa bergaul dengan baik dan mewarnai kehidupan dunia ini menjadi sesuatu yang semakin baik. Apakah kita sudah bisa memenuhi harapan itu? Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat dari kecil hingga saat ini. Apakah sudah memberi manfaat pada orang-orang di sekitar kita atau belum? Apakah kita masih sering mengecewakan mereka yang ada di sekitar kita? Ini yang patut kita renungkan. Kita semuanya adalah hadiah istimewa dari Tuhan kepada keluarga kita masing-masing, maka kita juga harus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Berkah dalam